Fadila, kalian bisa panggil Ibu Novi atau Ibu Nov, terserah kalian. Yang penting harus Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu pengen tahu dulu KM di sini siapa ya? Ayuna. Oke, Ayuna. Sip. Nah, supaya perkenalannya lebih mudah dan lebih cepat, Ibu pengen kalian memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari Ayuna dulu, boleh ya? Nanti putar aja kayak gini ya. Mohon perhatiannya. Apa aja misalnya Nama sama ini deh, biar Ibu cepat hafal. Kamu si paling apa? Ya. Oke, nanti perkenalannya sambil berdiri ya. Berdiri, nama saya misalnya Ayuna, saya si paling apa? Oke, mohon perhatiannya. Boleh kita mulai ya? Boleh? Oke. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayuna. Saya si paling emosian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam, saya si paling boksi. Tadi deh. Oke. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Boleh? Perhatiannya? Oke. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azan Muhammad Ihsan. Oke. Saya si paling wibu dan sering dipanggil Pak. Siap. Perkenalkan, nama saya Janitra Artito. Saya si paling apa nggak tahu. Paling pintar. Siap. Oke, boleh lanjut. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana. Saya si paling Siapa? Sebentar. Fahri Maulana. Fahri, ya. Oke. Si Pali? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Si Pali, masa kamu tidak mengenali diri kamu sendiri? Si Pali apa aja? Paling apa? Oke. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Jangan dulu ketawa. Perkenalkan, nama saya Rehan. Paling Jadi ya. paling jago. Perkenalkan, nama saya Audi Kirkanriana, saya paling malas. Paling balas. Jangan balas. Siap. Boleh lanjut. Kemarin kata teman-teman saya si paling Cino. Oke. Sebagai apa? Oke, lanjut. Gue nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut deh. Siapa? Oke. Paling. Licik ini mah ya. Paling
Lanjut. Kenapa nama saya Olga Fitria? Makin sini makin nggak tahu ya. Oke, lanjut. Saya sih paling bingung. Oke, lanjut. Si paling apa? Bola. CS kita. Lanjut. Nama saya Kurniawan, LF paling depan. Lanjut. Perkenalkan nama saya Putra Pratama, si paling FF. Nama saya Muhammad Gunawan, paling UCL. UCL. Next. Paling kenal. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Rahmat Syarif, paling hari pep. Lanjut. Perkenalkan nama saya Nova Firdaus, paling BK. Oke, lanjut. Nama saya saya si paling Oke, lanjut. Oke. Paling tegas gitu, Mbak ya. Lanjut. Perkenalkan nama saya Jakwan Hendra Kayasa, si paling baik. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Muhammad Adaraka, si paling-palingan. Paling K-pop. Oke ya. Semuanya udah di absen dan udah memperkenalkan diri si paling apa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran supaya lebih efektif lagi, barang-barang yang tidak diperlukan boleh diturunkan dari atas meja. Karena di sini paling rapi ya. Oke, udah siap semuanya? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan tentang praktik lintas bidang. Nah, praktik lintas bidang ini adalah salah satu materi yang ada pada mata pelajaran informatika. Sebelumnya, di sini ada yang tahu nggak sih praktik lintas bidang itu apa sih? Nggak tahu. Belum pernah dengar sama sekali? Belum. Oke. Nah, untuk alurnya sendiri di sini praktik lintas bidang akan ada 5 alur. Yang pertama nanti Ibu akan membahas tentang pengertian dari praktik lintas bidang. Yang kedua ada tujuan. Nanti kalian harus mengetahui bagaimana sih tujuan dari praktik lintas bidang. Yang ketiga itu ada contoh proyek. Nanti Ibu akan demonstrasikan salah satu contoh proyek yang Ibu bikin. Terus yang keempat ada latihan dari presentasi. Nanti Ibu akan kasih soal, kemudian nanti salah satu di antara kalian Ibu kocok untuk presentasi di depan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nanti kita sama-sama menyimpulkan apa sih sebenarnya praktik lintas bidang. Oke? Oke. Yang pertama ada pengertian dari praktik lintas bidang. Nah, praktik lintas bidang atau biasa disingkat dengan PLB. PLB itu merupakan aktivitas yang memanfaatkan satu bidang
bidang yang lainnya. Misalnya, kalian itu kan bidangnya RPL. Nah, kalian bisa berkolaborasi dengan bidang yang lain. Baik itu misalnya, Bu, aku pengen kolaborasi deh. Kamu kan misalnya si paling ibu tadi ya, pengen kolaborasi sama orang-orang yang memang ahli di bidang ibu. Ya kayak gitu. Nah, jadi intinya untuk pengertian si praktikalitas bidang itu adalah kolaborasi antara satu bidang dengan bidang yang lainnya dengan agar bisa bekerja sama. Nah, untuk pengertian ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Next dulu ya. Oke. Nah, dalam ilmu informatika sendiri kita pastinya kan kalian juga pada kenal ya, ada yang namanya komputer. Komputer sendiri itu merupakan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah data dan informasi. Nah, semua permasalahan tersebut itu dapat diolah melalui namanya sistem komputasi agar lebih mudah pekerjaannya. Nah, ada dua orang peneliti bernama Bill dan Fernaldi dalam informatika kelas 10 tahun 2018. Beliau itu menjabarkan bahwa si komputer ini dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang tahu misalnya komputer untuk apa aja? Browsing. Terus untuk apa lagi? Coding ya, untuk coding. Biasanya anak-anak RPL itu kan gak jauh-jauh dari yang namanya coding. Nah, semua hal tersebut itu dilakukan atas susunan algoritma tertentu atau sistem komputasi. Nah, dengan begitu beberapa tugas yang dilakukan menggunakan komputer, beberapa tugas itu dilakukan oleh komputer dan kita manusia itu sebagai pengolahnya. Oke. Tadi kita sudah mengetahui bahwasanya praktik lintas bidang itu intinya adalah kolaborasi antara satu bidang dengan bidang yang lain. Nah, setelah kita mengetahui dari tujuan praktik lintas bidang, dari pengertian tujuan praktik lintas bidang, kita harus tahu tujuannya. Nah, apa sih tujuan dari praktik lintas bidang? Ada yang udah kebayang? Apa sih tujuan kita berkolaborasi dengan ahli-ahli yang lain gitu? Mempersingkat proyek. Boleh mempersingkat proyek. Terus menciptakan kerjasama yang baik. ya, ada lagi? Menambah skill. Terus Membuat hal baru. ya, betul sekali ya. Betul sekali ya, semua yang dijabarkan oleh teman-teman. Ya. Nah, jadi apa sih tujuan praktik lintas bidang secara teori? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua hal itu sekarang berhubungan dengan yang namanya informatika atau ilmu komputer dan sistem komunikasi. Nah, kita bisa melihat contoh mudah dari si pemanfaatan praktik lintas bidang ini. Misalnya, yaitu internet yang digunakan sebagai media komunikasi. Dengan alat tersebut, manusia tak perlu tatap muka untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Ini contohnya adalah misalnya Google Meet ya. Waktu kalian SMP itu kan lagi COVID ya. Nah, kalian kan diam di rumah, gurunya diam di sekolah. Nah, si ahli IT itu membuat sebuah aplikasi, misalnya Google Meet. Nah, aplikasi itu yang membangunnya adalah ahli IT dan yang menyampaikan materinya adalah ahli komunikasi, yaitu si gurunya. Jadi ini tuh melakukan kolaborasi antara si ahli IT dengan si ahli materi. Ahli materinya sebagai guru, ahli IT-nya menciptakan Google. Nah, dari contoh komunikasi tadi, mungkin saja orang yang ahli ilmu informatika itu belum tentu ahli dalam media komunikasi. Akan tetapi mereka secara sadar melakukan proyek bersama agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Karena yang membuat si Google Meet ini belum tentu dia bisa menyampaikan informasi, misalnya menyampaikan materi matematika misalnya. Si yang pembuat pembuat Google Meet itu kan dia belum tentu dia bisa menguasai ilmu matematika, makanya dia harus bekerja sama antara si ahli IT dengan ahli matematika. Nah, jika berbicara mengenai fungsi praktik lintas bidang, baik itu orang yang ahli dalam bidang informatika
Misalnya kayak gimana? Yang tadi, misalnya si ahli IT ini kan membuat sistem bernama Google Meet, dan si guru ini dia jago matematika misalnya. Kan si guru itu nggak akan bisa menyampaikan matematika secara jarak jauh kalau misalnya si ahli IT tidak membuat Google Meet. Dan si pembuat Google Meet juga akan sia-sia kalau misalnya dia membuat Google Meet tapi tidak ada yang menggunakannya, seperti itu. Nah, contoh lain dari praktik lintas bidang itu yang paling sering kita gunakan adalah situs belanja online. Situs belanja online misalnya kan ada Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk praktik dari praktik lintas bidang, yaitu bidang informatika dan bidang ilmu perdagangan atau marketing. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Misalnya ilmu informatikanya untuk apa dan ilmu marketing. Si paling jago tadi siapa ya? Boleh lah. Ilmu informatikanya misalnya dia ngapain? Ilmu perdagangannya dia ngapain? Utamanya ya ilmu informatikanya buat bikin aplikasi, perdagangannya strategi di aplikasi. Ya betul sekali ya. Contohnya kayak gitu. Jadi si ilmu informatika dia bikin aplikasi misalnya namanya Shopee, dan ilmu perdagangan misalnya mereka yang menjual produk-produknya di aplikasi si Shopee. Dan bukan hanya itu, ada juga si marketingnya ya, si salesnya yang mereka yang menjual, yang mempromosikan barang-barang yang mereka jual di si Shopee itu sendiri. Nah, secara umum setidaknya ada beberapa tujuan dari lintas bidang dalam ilmu informatika, yaitu sebagai berikut. Karena kalian masih pelajar, ini salah satu tujuan-tujuannya, yaitu mengetahui permasalahan di bidang lain. Seperti yang tadi siapa yang tadi tunjukin kayak gini. Jadi kita itu jangan fokus di dunia kita sendiri. Bahwasanya di luar juga masih banyak permasalahan yang harus kita pecahkan gitu. Yang kedua, kita bisa bekerja sama dengan orang yang di bidang lain, terus bisa berkomunikasi secara logis dan sistematis dengan individu yang lain. Terus mengetahui lingkungan sekitarnya dan memahami algoritma bidang lain di dalam dunianya. Intinya, si praktik lintas bidang ini tujuannya adalah supaya kita dilatih lah, supaya bisa bekerja sama antara bidang yang kita kuasai dan bidang yang orang lain kuasai. Jangan jauh-jauh, kita ambil contoh yang ada di SMK Igasar. Misalnya, kalian di sini kan ahli ngoding misalnya di RPL itu. Nah, di ruang TU itu ada yang namanya yang ahli di bidang keuangan. Seperti misalnya pembayaran SPP di sini. Pembayaran SPP di sini kan masih dilakukan secara manual. Nah, kalian bisa berkolaborasi dengan misalnya dengan staf TU. Bu, saya mau bikin aplikasi SPP. Saya di sini sebagai ahli IT-nya yang membuat aplikasinya, dan Ibu sebagai ahli keuangannya. Nanti kalian bisa berkolaborasi misalnya. Ini sebenarnya pembayarannya setiap anak apakah sama atau berbeda? Terus misalnya setiap angkatan apakah sama atau beda, dan seterusnya. Gitu. Jadi melatih untuk kalian bekerja sama dengan bidang yang lain. Salah satu contoh lain sebenarnya kalau misalnya Bu, misalnya kolaborasi sama TU kan masih susah ya, algoritmanya susah. Nah, kalian juga bisa bekerja sama dengan guru di sini. Misalnya, Bu, saya pengen bikin aplikasi pengolahan nilai. Ibu bolehlah kasih misalnya format penilaian di sini tuh kayak gimana? Apakah diambil dari tugas 1, 2, 3 terus dibagi 3, atau misalnya tugas 1 10%, tugas 2 50%, tugas 3 40%, kayak gitu. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Masih aman? Oke. Nah, sementara itu tujuan praktik lintas bidang dalam ilmu informatika hampir sama dengan fungsi-fungsi yang tadi dijelaskan. Sesuai dengan namanya,
praktik yang dijalankan berarti para pelajar informatika atau kalian semua itu berusaha menyelesaikan berbagai masalah dengan ilmu yang kalian miliki. Akan tetapi, perbedaan yang terjadi di sini adalah mereka melakukan kolaborasi dengan bidang-bidang lain yang bukan keahliannya. Dengan begitu, praktik lintas bidang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan semua permasalahan dunia dengan ilmu yang mereka miliki. Nah, di sini Ibu mau kasih contoh praktik lintas bidang yang pernah Ibu lakukan. Aduh, maaf. Nah, ini adalah salah satu. Oke, ini salah satu contoh praktik lintas bidang yang pernah Ibu kerjakan. Di sini Ibu sebagai ahli informatika atau ahli coding juga bekerja sama dengan ahli psikologi. Nah, di sini aplikasinya namanya TKTB atau tes kepribadian dan tes gaya belajar. Di sini Ibu bikin sebuah aplikasi yang nantinya kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan itu akan difilter apakah kalian itu kepribadiannya seperti apa dan cara belajar yang tepat untuk kalian itu seperti apa. Nah, untuk demonstrasi Ibu minta satu orang siswa atau siswi dalam mendemonstrasikannya. Ada yang bersedia? Aku boleh. Paling maju bapak. Aduh. Oke, boleh mulai dari klik cari kartu sekarang. Kamu kan belum ada tuh, register dulu. Register. Ada register di situ? Ya. Username-nya Azmi. Password-nya jadi gini ya, aplikasinya dimulai dari kita harus melakukan validasi dulu. Kalau misalnya belum punya akun, bikin dulu akun baru. Kalau misalnya udah punya akun, tinggal login aja. Ini untuk halaman pertamanya. Nanti kamu isi dulu soal tes tipe kepribadian. Boleh langsung diklik aja. Oke, boleh dijawab apa sudah soal nomor 1? Mana yang memberikan sifatnya senang berbicara, berbicara nih. Bicara. Oke, next. Scroll ke bawah. Penolong, pakai fakta, cenderung ya. Itu ditabrak kek di batuan keren kan? Next.
Jebul banget. Sama dulu oke. Next. Jadi berubah. Kita banyak. Oke. Hasil tes kepribadian katanya dia adalah sanguinis dan untuk gaya belajarnya kamu adalah auditoris. Boleh dibacain? Nih. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh Anda yaitu cairan sanguinis darah. Tipe orang sanguinis cenderung memiliki karakter yang periang, optimis, bergaul, banyak bicara dan percaya diri, menyukai ketenangan sehingga jarang sekali membiarkan hati berlama-lama. Kelemahan orang tipe sanguinis umumnya berupa mudah marah, ingin berfobi dan sebagainya. Benar gak itu teh? Anda memiliki tipe gaya belajar auditori sehingga Anda lebih mengandalkan kemampuan mendengar. Orang dengan gaya auditori melakukan pembelajaran dengan menyimak, mendengarkan materi yang disampaikan oleh pengajar. Biasanya anak auditori cenderung memiliki ciri-ciri tepat dalam berbicara. Oke. Nah, ini adalah salah satu praktik lintas bidang yang Ibu bikin dengan ahli psikolog gitu. Nah, ini antara relate atau enggak itu balik lagi sama kamu ya, relate atau enggaknya. Oke, makasih. Boleh tepuk tangannya dong. Nah, tadi kan udah ibu kasih contoh dan Azmi udah mendemonstrasikan bagaimana contoh dari aplikasi si praktik lintas bidang. Nah, itu adalah salah satu contoh yang cukup kompleks ya untuk kelas 10. Jadi sebenarnya di sini tuh ibu hanya ingin membangkitkan motivasi kalian bahwasanya nanti di kelas 11 atau di kelas 12 kalian sendiri yang membuat website seperti ini, baik website, aplikasi, mobile ataupun yang lainnya. Nah, salah satu contoh sederhana yang ibu sudah jelaskan sebelumnya itu bisa nanti kalian praktekkan di minggu selanjutnya. Nah, sebelum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masa ini? Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan. Soal pertama, jelaskan dengan bahasa sendiri tentang praktik lintas bidang. Praktik lintas bidang adalah sebuah kolaborasi antara suatu ahli bidang tertentu dengan ahli bidang yang lainnya untuk mencapai kerjasama yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, apa peranan informatika terkait bidang praktik lintas bidang. Dalam ilmu informatika, komputer hadir sebagai media penyelesaian berbagai macam masalah data dan informasi. Yang ketiganya berberes. Tunjuk satu orang. Maju. Kamu yang dulu di depan. Semangat ngajin dong. Senang ya? Iya dong. Gak apa-apa, nanti pulang perkenalan nama saya Adi Muhammad Abdullah. Saya akan menjelaskan dengan praktik lintas bidang. Menurut saya, praktik lintas bidang adalah kolaborasi antara suatu ahli bidang dengan ahli bidang yang lain. Dan apa peranan informatika terkait praktik lintas bidang? Menurut saya, karena teknologi mulai maju, banyak para ahli di bidang lain yang ingin berkolaborasi dengan para ahli bidang informatika untuk membuat suatu aplikasi, sehingga peranan informatika sangat dibutuhkan. Dan nomor 3, analisis. Oleh Anda, aplikasi yang digunakan di bidang perbankan hubungannya dengan ilmu ekonomi, akuntansi, dan matematis. Menurut saya, karena teknologi mulai maju, banyak sekali aplikasi-aplikasi menabung seperti bank BCA Mobile. Oleh karena itu, para ahli di bidang akuntansi, ekonomi, matematis, dan informatika membuat kolaborasi untuk memudahkan kita menabung. Dalam hal ini, ahli informatika akan mengerjakan pekerjaan dalam membuat suatu aplikasi, dan untuk perhitungan dalam berapa penarikan oleh nasabah dalam setahun akan dikerjakan oleh para ahli bidang dalam ekonomi, akuntansi, dan matematis. Oke, beri tepuk tangan. Jadi betul sekali ya apa yang disampaikan oleh kedua teman kalian. Nah, supaya ibu tahu kalian menyimak atau enggak. Satu lagi. Tadi nyimak nggak yang katanya yang ketiga deh, yang menurut kamu dan menurut dia paling good. Yang lain boleh di
kalian aja. Ya, Ibu mau coklat? Kesimpulan dari kita belajar hari ini apa aja? Gak usah bawa bukunya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menyampaikan kesimpulan kita belajar hari ini. Kesimpulannya adalah mendapat ilmu baru tentang aplikasi perbankan, ilmu ekonomi, akuntansi, sama matematis. Kita materinya apa sih hari ini? Terus? Kan kamu ini ceritanya lagi dibikin. Bidang adalah suatu penyelesaian masalah dengan suatu penyelesaian masalah yang kita tidak kuasai dengan cara memanfaatkan bidang yang kita kuasai dengan bekerja sama dengan orang lain. Dan tujuan aktivitas bidang adalah untuk menghasilkan proyek dengan berbagai bidang. Oke. Jadi kesimpulan hari ini adalah kita belajar tentang praktik inti dari praktik lintas bidang itu adalah kita berkolaborasi dengan bidang yang tidak kita kuasai. Tujuannya untuk mencapai proyek yang besar gitu ya, proyek yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Silakan tepuk tangan dulu deh. Lupa doang. Oke, mungkin segitu ya pertemuan untuk hari ini tentang praktik lintas bidang. Sebelum Ibu tutup, Ibu juga mau memberitahu bahwa nanti minggu depan kita akan praktek secara langsung di Excel tentang praktik lintas bidang. Nah, untuk itu anak-anak semua di sini coba pelajari dulu